Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya udah coba pakai gambar, udah coba pakai screen recording, tapi suaranya tetap nggak bagus ya. Jadi saya pakai HP aja. Ya semoga next time bisa ya pakai aplikasi screen recording yang ada. Jadi untuk yang kali ini kita akan bahas ya bagaimana merancang finite automata dari regular expression. Nah, kenapa saya sebutkan FA-nya aja, nggak DFA atau NFA? Karena regular expression ini bisa saja dibentuk dalam bentuk DFA maupun NFA. Jadi jenis FA-nya bisa bermacam-macam gitu. Makanya supaya general disebut saja FA. Nah, di penjelasan kali ini saya akan bahas hanya 9 contoh regular expression. Semoga dari yang 9 ini cukup basic ya contohnya. Jadi kalian nanti kalau ada kasus regular expression apapun bisa bisa mengerjakan karena yang basicnya udah dikasih tahu gitu. Nah, ini contoh yang pertama ya. Ini jelas nggak nih? Coba. Ini regular expressionnya di situ A kemudian dalam kurung A plus B star. A plus B di sini artinya A atau B. Nah, ini cara penulisan lain juga bisa pakai garis lurus. Ya, ini sama aja sih, atau gitu ya. Nah, ini kalau dari notasi seperti ini artinya apa? Nah, artinya adalah ini pasti string yang diawali dengan A. Jadi A-nya di depan, kemudian belakangnya itu bebas, mulai dari string kosong, string sepanjang apapun ini bisa oleh ekspresi ini gitu. Language yang diterima ini mulai dari A ya, dimana A atau B-nya ini kemunculannya 0 ya. Jadi ini string kosong. Jadi A di-concat dengan string kosong ya A. Kemudian ada juga AA. AA ini berarti yang muncul A sekali. Atau AB. Ini berarti yang muncul B sekali. Atau AHA yang muncul A 2 kali. ABB yang muncul B 2 kali. AABA yang muncul A sekali, B sekali, A sekali lagi gitu ya. Jadi string bebas itu ya, string bebas itu A atau B muncul bisa 0 atau lebih. Nah, ini finite automatanya ada 2 state ya, initial state dan final state. Nah, harap diingat kalau merancang finite automata untuk regular expression usahakan menggunakan lanjut lagi. Jadi usahakan menggunakan jumlah state seminimal mungkin ya. Jadi kita buat FA dengan jumlah state seminimal mungkin. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya bisa aja dibikin lebih dari 2 state ya. Tapi prinsipnya ya tadi, jadi buat FA dengan seminimal mungkin menggunakan state ya. Ini kan sudah bisa memodelkan nih untuk regular expression ini. Jadi dimulai dengan A, kemudian setelahnya itu bebas stringnya ya, string yang bebas ya, seperti ini membuatnya. Itu bisa A, bisa B, munculnya pun bisa berkali-kali ya. Di sini kan looping. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini string bebas, belakangnya A. Nah, ini kan sebenarnya mirip dengan yang tadi. Bedanya itu letak A-nya yang ini di depan, nah ini di belakang. Jadi sudah pasti ini kebalikan yang tadi ya, string yang diakhiri dengan A. Language yang diterimanya ya depannya bebas nih, pokoknya depannya bisa A bisa B, munculnya pun bisa berkali-kali ya, yang penting belakangnya harus A. Jadi di FA-nya itu yang menuju ke final state itu harus input simbol A ya, baik yang dari sini maupun yang dari dianya sendiri.
ini yang looping ya. Nah ini mengindikasikan apa ya, ini mengindikasikan ya stringnya bisa bebas nih. Intinya di belakangnya harus A, depannya kan bisa B bisa A gitu. Ya nanti dipelajari lagi ya lebih detail nih untuk finite automata seperti ini. Kemudian contoh yang ketiga ini, nah ini mirip dengan contoh 1 dan contoh 2 tapi digabungkan nih, jadi yang depan sama yang belakang bebas, yang pasti dia harus mengandung A gitu. Jadi ini bisa saja string kosong, bisa saja ini string kosong tapi A nya ada ya, jadi ini string yang mengandung substring A. Language yang diterima ini ya pokoknya dia mengandung A aja ya, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kemudian ini finite automatanya, jadi stringnya bebas yang di depannya ya, bisa B muncul berapa kali, A nya muncul berapa kali. Kemudian yang terakhirnya juga A nya bisa muncul berapa kali, B nya bisa muncul berapa kali ya, yang jelas ini ada A nya di sini. Oke, next. Ini yang keempat. Nah ini contoh yang keempat. Yang keempat di sini ada 2 cabang nih ya. Nah ini ekspresinya pun ada 2, ekspresi ini atau ekspresi ini ya. Nah ekspresi yang sebelah kiri artinya ini diawali A dan diakhiri B kan ya, tengahnya ini string bebas. Yang ekspresi yang kanan diawali B, diakhiri A, tengahnya string bebas ya. Ini artinya nih ya, string yang diawali A dan diakhiri B atau diawali B dan diakhiri A. Language yang diterima itu ya kalian bisa simpulkan sendiri ya, bisa AB, bisa BA, bisa AAB atau ABB, atau bisa BAA atau BBA ya. Ini tengahnya juga kan bisa banyak kemungkinan. Kemudian finite automatanya ini ada 2 kemungkinan ya, diawali A, diakhiri B, atau diawali B, diakhiri A. Jadi yang menuju state akhir, kalau di sini input simbolnya B, kalau di sini input simbolnya harus A ya, yang menuju ke final state-nya. Oke. Contoh yang kelima, ini A atau B dikonkat dengan A atau B. Jadi sudah pasti string ini panjangnya 2 ya, karena ini kan hanya salah satu nih, A atau B. Ini juga hanya salah satu, A atau B. Nah, language yang diterima untuk regular ekspresi ini hanya ada 4 kemungkinan ya. Jadi string dengan panjang 2 dimana disusun dengan 2 alfabet hanya ada 4 kemungkinan, yaitu AA, AB, BA, dan BB. Yang ini finite automatanya. Jadi kalau kemungkinan yang AA atau AB ini masuk ke sini, kalau yang BA sama BB ini masuk ke cabang yang sebelah sini. Ini final state-nya ada 2 ya. Nah, contoh yang keenam ini mirip dengan yang kelima, tapi di sini ada epsilonnya atau nolnya. Nah, artinya ini berarti string dengan panjang maksimal 2. Kenapa maksimal 2? Karena di sini ada bisa saja epsilon ketemu dengan epsilon kan ya, epsilon ya, jadi string kosong. Kemudian kalau panjang 1 berarti kan salah satunya epsilon. Jadi karakter A atau B bertemu dengan epsilon, panjangnya 1. Nah, ini language yang diterima ya. Ini panjang string 0, panjang stringnya 1, ini panjang stringnya 2. Ini finite automatanya. Nah, harap dilihat ya, yang ini tuh initial state kan, tapi dia juga berperan sebagai final state. Kenapa? Karena kan di sini ada epsilon atau string kosong ya. Jadi tanpa input simbol dia sudah diterima, dia di accept gitu di sini ya. Kemudian ini untuk yang panjang stringnya 1. Yang panjang string 1 ke sini selesainya ya final state-nya.
Kemudian yang panjang string 2, final state-nya di sini dan di sini. Oke, contoh yang ketujuh. Yang ketujuh ini kan panjang stringnya tadi kita tahu 2 ya. Yang contoh 5 nih. Contoh 5 ini kan string dengan panjang 2. Jadi yang ini pun panjang stringnya 2. Tapi kemunculannya itu bisa 0 atau lebih. Nah, 2 dipangkatin bukan dipangkatin sih. Kemunculan 2 artinya dia kelipatan 2 gitu. 2-nya muncul berapa kali gitu kan. 0 atau lebih. Kalau misalkan yang muncul di sini 0 berarti kan epsilon. Kalau misalkan yang kemunculannya 1 berarti kan panjang stringnya 2. Kalau kemunculan 2 berarti panjang stringnya 4 ya. Kalau munculnya di sini 3 berarti kelipatan 3 dari 2 panjangnya 6. Terus nanti 8, 10, 12 dan seterusnya. Jadi sudah pasti panjangnya genap ya karena kelipatan 2. Kemudian ini untuk finite automatanya ya. Ya ini kan ada epsilon, sudah pasti initial state sama dengan final state ya kalau ada epsilon. Nah, panjang stringnya ini sudah pasti genap ya. Kalau 2 nih 1, 2 berakhir di sini kan. 1, 2 berakhir di sini. Kalau 4 1, 2, 3, 4. Kalau 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi sudah pasti kalau ini berakhirnya stringnya panjangnya genap ya. Ini juga sama. Contoh yang ke-8 ini menggunakan contoh yang ke-7 tapi ditambahkan dengan salah satu karakter di akhir ya. Nah, kenapa ini apakah sudah pasti ganjil? Karena kita tahu ya kalau genap ditambah 1 ya pasti ganjil ya kan. Nah, ini lanjut yang diterima berarti panjang 1, panjang 3, panjang 5, panjang 7 dan seterusnya. Ini untuk yang panjang 1 berakhir di sini ya, atau berakhir di sini ya. Panjang 3 1, 2, 3 berakhir di sini. 1, 2, 3 berakhir di sini. Ya, dan seterusnya. Nah, yang contoh 9 ini string dengan panjang minimal 2. Kenapa 2? Karena yang kita tahu ini kan tadi di contoh yang ke-5 ini kan panjangnya 2 ya. Nah, ditambah dengan kemunculan 0 atau lebih untuk A atau B gitu. Jadi bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, language yang diterima panjang minimal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini pasti masuk ke sini. Ini finite automatanya. Ini untuk yang panjang 2 berarti 1, 2 berakhir di sini. Nah, sisanya ya di sini looping terus ya. Mau berapapun kemunculan A atau B, ini di sini. Berakhirnya juga kita bebas mau di A mau di B. Ini juga sama. Nah, segitu ya. Contohnya udah sih, ini hanya ada 9 contoh. Semoga penjelasan saya cukup dipahami ya. Wassalamualaikum.